Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Saradabani dan bersama rekan saya Mikdada Syafia dari kelas 11-9 akan menjelaskan mengenai penerapan larutan penyangga dalam menjaga pH darah. Nah, sebelum memasuki pembahasan tersebut, izinkan saya menjelaskan mengenai apa itu larutan penyangga. Nah, larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan nilai pH yang relatif konstan meskipun ditambahkan sedikit asam kuat ataupun basa kuat. Kemampuan ini berasal dari keseimbangan kimia antara asam lemah dan basa konjugasi ataupun sebaliknya, yaitu basa kuat dan juga asam konjugasi. Nah, untuk mengawali materi mengenai penyangga dalam darah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa penyangga yang ada dalam darah itu berfungsi untuk menjaga pH darah supaya tetap konstan. Nah, pada kondisi normal, pH darah dalam darah manusia itu berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Nah, larutan penyangga yang terdapat pada darah kita yaitu terdiri atas H2CO3 sebagai asam dan juga HCO3- sebagai basa konjugasi. Nah, pH dalam darah itu bisa berubah-berubah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena intensitas pernafasan, konsumsi elektrolit, dan lain sebagainya. Nah, pH darah yang terlalu fluktuatif itu, baik pH darah yang terlalu rendah maupun yang terlalu tinggi, merupakan salah satu bentuk penyakit, yaitu asidosis maupun alkalosis. Asidosis terjadi ketika pH darah kurang dari 7,35 atau terlalu asam, sedangkan alkalosis terjadi ketika pH darah terlalu basa atau lebih dari 7,45. Membahas mengenai mekanisme darah dalam tubuh manusia. Nah, mekanisme dari larutan penyangga yang ada dalam darah itu yaitu CO2 yang bereaksi dengan H2O dan kemudian akan membentuk H2CO3 yang kemudian akan terdisosiasi menjadi H+ dan CO3-. Contohnya, ketika zat yang bersifat asam masuk ke dalam tubuh manusia yang kemudian menyebabkan pH itu menurun drastis, maka otomatis zat H2CO3 yang tadi akan terurai menjadi H2O dan CO2 kembali. Akibatnya, intensitas pernafasan akan semakin meningkat. Sebaliknya, ketika ada penambahan basa dalam darah yang menyebabkan pH yang artinya konsentrasi H+ menurun, akan menyebabkan darah itu menyerap lebih banyak CO2 dari paru-paru. Hal itu dilakukan untuk menstabilkan kembali pH yang ada di dalam darah. Penting untuk diingat bahwa perubahan pH darah yang ekstrim, baik asam atau asidosis maupun basa atau alkalosis, dapat mengganggu berbagai proses biokimia dalam tubuh dan berpotensi berbahaya. Beberapa dampak biologis yang dapat terjadi karena kondisi asidosis yaitu seperti gangguan fungsi organ, kerusakan tulang, gangguan tumbuh kembang, gagal ginjal, gangguan otot, bahkan bisa menimbulkan kematian. Sedangkan dampak biologis dari kondisi alkalosis yaitu gangguan irama jantung, gangguan elektrolit, gangguan sistem syaraf, gangguan pernafasan, gagal jantung, bahkan kematian. Sekian pembahasan dari kami mengenai larutan penyangga dan juga pH darah. Semoga ilmu yang dapat kami berikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.